لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 6 fakta Al-Quran yang benar-benar nyata terjadi di Palestina dan Israel. Fakta kelima bikin miris. Seorang pengunjuk rasa memegang bendera Palestina, berdiri di tengah kepulan gas air mata yang ditembakkan oleh pasukan keamanan Israel dalam bentrokan di Desa Bilin, tepi barat, Senin, tanggal 28 Juli tahun 2014. Permasalahan Palestina dan Israel semakin menjadi-jadi pasca pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan Yerusalem sebagai bagian dari Israel. Sudah berabad-abad lamanya kedua negara ini bersitegang. Bahkan tak sedikit nyawa melayang, dan harta benda hilang. Namun hingga kini persoalan itu, belum ada tanda-tanda berakhir. Tapi jauh sebelum peristiwa itu terjadi ternyata kitab suci Al-Quran sudah jauh-jauh hari memberitahukan konflik Palestina dan Israel. Dikutip dari sebuah tulisan Hatta Syamsuddin, LC, alumni Universitas Internasional di Khartoum, Sudan, Senin, tanggal 11 Desember tahun 2017. Berikut fakta-fakta yang telah digambarkan Al-Quran, dan sekarang terjadi begitu nyata di Palestina. Fakta pertama, adanya Yahudi yang sadis dan bengis terhadap orang Muslim, serta senantiasa melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di surat Al-Maidah ayat 82 berbunyi, "Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik." Surat Al-Maidah ayat 82. Fakta kedua, adanya kaum muslimin yang terusir dan terbunuh di Palestina karena keyakinan mereka berislam, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, "Tuhan kami hanyalah Allah." Quran Surat Al-Hajj ayat 40. Al-Quran begitu jelas menggambarkan fakta adanya orang-orang yang terusir dan teraniaya, hanya karena mereka teguh memegang akidah mereka. Penderitaan penduduk Palestina hari ini, dan sejak setengah abad yang lampau adalah bukti real fakta Al-Quran di atas. Mereka teguh dengan agama mereka, yakin dengan kemuliaan Islam, karenanya mereka tidak rela Masjid Al-Aqsa dikuasai Zionis Israel. Fakta ketiga, adanya skenario global di balik konflik Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka." Surat Al-Baqarah ayat 120. Fakta keempat, adanya benih-benih kemunafikan yang mengganggu perjuangan jihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, 'Sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersamamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu.'" Quran Surat Al-Hashr ayat 11. Fakta Al-Quran dan juga fakta sejarah kenabian selalu mengingatkan kita adanya bahaya dari dalam. Jangankan hari ini saat umat Islam dalam kondisi lemah dan terpecah, bahkan di barisan pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di Madinah pun bercokol sekelompok munafik yang terus aktif menghasut dan menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Masih ingat bukan peperangan Uhud? Saat 300 dari 1000 pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membelot mundur ke Madinah karena kecewa dengan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakta kelima, ada banyak kaum namun kaum muslimin lemah tidak berdaya. Ada perubahan besar terjadi pada gaya hidup sebagian besar kaum muslimin pasca tumbangnya kekhalifahan Utsmaniyah di Turki. Banyak negara muslimin dijajah oleh negara-negara barat dan penduduknya pun mulai mengadopsi pemikiran dan gaya hidup barat yang materialis. Akibatnya, cinta harta dan dunia mulai mengakar dalam kehidupan kaum muslimin. Pada saat itulah, jihad yang membentengi kemuliaan Islam mulai tergerogoti. Al-Quran telah menggambarkan fakta tersebut dengan jelas.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini, dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit." Quran Surat At-Taubah ayat 38. Fakta ke-6, ada kelompok yang senantiasa mengusung tinggi jihad untuk menegakkan kalimatullah tanpa ragu dan gentar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya." Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Al-Quran menyebutkan fakta akan adanya golongan yang senantiasa setia untuk memperjuangkan kejayaan Islam. Bahkan meskipun di antara mereka banyak yang telah berguguran, tidak sedikit pun membuat komitmen mereka untuk berjihad mundur dan luntur. Hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa Hamas tampil sebagai gambaran real fakta Al-Quran tersebut.